ada nggak cara lain yang punya impactnya sama yang sudah tanpa menyebutkan lah ya, tapi tanpa menyebutkan apa kan ini strategi, tapi ada nggak? Ada, sebenarnya ada, dan ini juga sudah sering saya sampaikan. Strategi ini juga sebenarnya juga boleh diketahui yang lain. Tinggal bagaimana kita meramu kan strategi. Contoh misalnya begini. Bersama Suhari Irwan, Labuhan Batu Damai Sentosa. Yo, Labuhan Labuhan Batu, Suhari Irwan, wes wayai, dadi pemimpin sing bersih, amanah, independen, kreatif. Yo, coblos nomor 5. Jadi itulah yang kemudian dikeluhkan juga sama tim-tim kita di lapangan ya. Mereka nyampaikan, kita kayaknya telat. Mereka sekarang sudah mulai mendata mendata itu kan. Kumpulkan KTP, masukkan ke formulir mereka, dijanjikan lah 200.000, 300.000, 400.000 segala macam. Nah, kami sampaikan kalau urusan mendata kan kita udah selesai sebenarnya. Kita sudah mendata 60.000 kemarin itu selesai itu kan. Bahkan data kita sudah lengkap sampai di angka 297.000 DPT itu udah kita data semua. Nah, tinggal bagaimana kita merawat ya kan. 297.000 itu kita rawat supaya dominan lah kita. Tapi lagi-lagi soal money politik ini menjadi sesuatu hal yang menyebabkan mungkin karena kami dianggap nggak punya uang gitu, tim-tim kami itu jadi agak kelihatan berarti dari internal sendiri mengalami kekenduran sedikit. Cuman kita punya apa ya Mas ya, punya cara lah, punya cara sendiri untuk akhirnya menguatkan kembali. Jadi sebenarnya tugas kami jadi berat kan. Satu sisi kita menguatkan tim kita supaya jangan kemudian loyo begitu kan. Yang kedua kita meyakinkan masyarakat tentang kaitannya dengan money politik itu. Dan saya sampai sekarang masih percaya bahwa gagasan itu yang utama. Biasanya uang itu akan mengikuti gagasan. Jadi kalau kita punya gagasan, kita punya ide, kita punya narasi, segalanya akan mengikuti, termasuk soal uang. Sehingga muncul juga gagasan-gagasan kan baru di masyarakat itu. Karena kita sudah melakukan survei juga ya. Benar. Kita sudah buat, alhamdulillah kita menang di situ kan. Insyaallah. Dan kemudian juga ketertarikan masyarakat kepada pasangan kami luar biasa. Luar biasa ya. Cuman tadi tetap kaitannya dengan pilkada ini. Beda soal pilkada ini gitu kan. Yang dipilih itu nanti kemungkinan yang akan memberikan. Begitu besar sebenarnya pengaruh memberikan sesuatu itu, finishing touch di akhir. Makanya itu yang menjadi PR besar kami. Ya saya sebenarnya cukup optimis tadi yang seperti Mas Indra bilang soal merawat soal karena apa? Karena memang di antara 5 pasangan ini kita yakin ya, maksudnya kita yakin yang sudah punya dukungan jelas dan kuat itu kan ada di sini. Karena kan memang rute perjalanan kita ini kan perjalanan bersama masyarakat ya Mas ya. Jadi terkait tadi lah, untuk ketakutan kita kan ada juga di finishing touch yang begitu ya. Ada nggak cara lain yang punya impactnya sama yang sudah tanpa menyebutkan lah ya, tapi tanpa menyebutkan apa kan ini strategi, tapi ada nggak? Sebenarnya ada, dan ini juga sudah sering saya sampaikan. Strategi ini juga sebenarnya juga boleh diketahui yang lain. Tinggal bagaimana kita meramu kan strategi. Contoh misalnya begini, saya sering mengibaratkan kita bertemu dengan konstituen, itu nilainya sama dengan kita memberikan 50.000. Kemudian kita salaman sama dia sama dengan 100.000. Tatap matanya, yakinkan dia 150.000, peluk dia 200.000, dan seterusnya begitu kan. Tergantung seberapa besar perhatian kita kepada dia, itu nilainya kalau mau dikonversikan ke uang bahkan lebih besar. Nah, tinggal bagaimana kita meyakinkan itu. Dan yang kedua memang keterbatasan, karena nggak mungkin kita bisa menemui semua orang, ya kan. Makanya kami melakukan penguatan tim ya. Tim itulah yang akan bertindak sebagai perwakilan Suhari Irwan di lapangan ya. Mereka harus kita ada TOT sebelumnya kan. Benar. Kita latih mereka supaya mereka biar seperti
Suhari, biar seperti Irwan gitu di lapangan ketemu masyarakat itu lebih dahsyat dari nilai yang mungkin dijanjikan itu. Transfer value-nya ya, penularan nilainya itu yang penting ya Mas ya, ke bawah. Dan ya. Saya yakin lah ke depan ini masyarakat Labuhan Batu sudah semakin cerdas. Amin. Tolong jangan disamakan dengan 5 tahun, 10 tahun yang lalu ya. Beda. Ini beda. Karena kan sudah, maksudnya kejadian di periode lalu udah seenggaknya menjadi satu apa ya Mas ya? Jadi satu pukulan sendiri, cambukan sendiri kepada masyarakat Labuhan Batu yang pemimpinnya akhirnya harus OTT KPK kan. Ini ada pasangan ini yang menjadi antitesis itu, semoga bisa meraih hatinya masyarakat Labuhan Batu ya Mas. Dan saya melihat ternyata masih ada calon-calon yang meniru gaya yang sama seperti dulu, dan menurut saya itu salah ya. Salahnya bukan karena salah urusan moralnya, tapi salah dari strategi pemenangan. Menurut saya itu salah. Dan ini sudah beda zamannya. Beda zaman COVID, zaman kita banyak melihat sosial media, ya kan. Kemudian juga zaman kecerdasan juga semakin terupgrade dan lain-lain. Jadi bukan masalah soal uang lagi-lagi soal uang. Jadi memang komitmen kita sudah jelas ya untuk money politik, diganti tadi dengan strateginya Mas Indra. Sapa, salam, dekap, itu bukan bisa dinilai 300.000, jadi kehadiran kita jadi tak ternilai ya Mas ya, jadinya ya Mas ya. Sehingga itu yang kemudian memunculkan satu gerakan. Sekarang ada gerakan di Labuhan Batu itu, gerakan untuk membuat kapok pasangan calon yang melakukan money politik. Apa itu? Ambil uangnya, jangan pilih orangnya. Ambil uangnya, jangan pilih itu orangnya. Itu yang terjadi, gerakan-gerakan itu. Saya sudah keliling lah ya, dari mulai darat sampai ke pesisir itu. Ya. Mereka sudah mulai cerdas. Kami sekarang sudah nggak mau lagi dibodoh-bodohin. Nggak mau lagi ya, nggak mau ya Mas. Jadi sekarang gantian kami yang mau nipu paslon. Itu gerakan-gerakan itu sudah mulai muncul. Mudah-mudahan itu kesadaran itu muncul ya. Oke Mas, terakhir nih, jadi untuk apa ya Mas ya? Untuk gimana sih cara selain money politik kan golput ya, terutama kan di kalangan milenial nih, cara-cara kreatifnya pasangan inilah untuk menggait suara-suara milenial, karena ini kan kita sudah masuk ke era bonus demografi kan, otomatis kan suara milenial tuh cukup banyak gitu Mas. Gimana cara Mas Irwan dan Pak Suhari menarik hati para milenial? Jadi Indonesia Emas itu di tahun 2040 ya, itu kan dengan ditandainya bonus demografi. Artinya usia produktif itu dominan. Karena judulnya usia produktif dominan, maka kita harus memanfaatkan itu kan. Anak-anak muda ini kan produktif sebenarnya. Nah, kenapa tidak bisa kita kapitalisasi menjadi sesuatu hal yang menghasilkan? Nah, makanya kami Suhari Irwan ini melakukan pendekatan-pendekatan yang menjadikan anak-anak muda ini sebagai subjek ya, bukan objek. Kalau tadi saya pas debat itu kan menyampaikan soal milenial itu, kebanyakan mereka pada menjadikan objek ya. Anak muda akan diberikan ini, dikasih itu, diberikan ini gitu kan. Nah, tapi tidak pernah ditanya maunya apa ya Mas? Coba kalau kita berikan, jadikan dia sebagai subjek misalnya ya, kita kasih aja kailnya, nggak usah kita kasih ikan. Dia yang akan berusaha dengan kreativitasnya untuk mendapatkan ikan. Dengan begitu, itulah yang dikatakan tadi bonus demografi usia produktif itu. Jadi untuk pendekatan ke milenial menjadi sesuatu yang cukup jadi fokusnya pasangan ini ya, supaya juga bisa meraih suara-suara milenial. Oke, terima kasih Mas Irwan di kesempatan ini, sungguh hangat dan sungguh menarik perbincangan kita. Nanti selanjutnya mungkin kita akan berbincang lagi, akan menyapa kembali masyarakat Labuhan Batu ya Mas. Terima kasih. Selamat siang, malam dan pagi, karena kita nggak tahu masyarakat nontonnya waktu kapan. Ya, masyarakat Labuhan Batu yang kami banggakan. Tadi pembahasan dengan Mas Irwan Indra mengenai masyarakat, perjuangan bersama masyarakat, calon perseorangan dan money politik. Sampai selanjutnya kita akan
akan ada podcast lanjutan bersama Pak Suhari juga, dan kembali lagi dengan Mas Irwan dalam Wes Wayahe Podcast. Ayo Mas, bisa ajak masyarakat untuk nonton Wes Wayahe Podcast. Ayo masyarakat Labuhan Batu, sama-sama kita tonton Wes Wayahe Podcast bersama Bung Irfan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.